Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Amondo Badindra. Saat ini saya di kandang ayam dengkem tengah sawah Jombang. Ada kedua yang sedang dibangun. Sekarang sudah kelihatan, walaupun belum sempurna, karena sekarang lagi proses perintilannya, ya. Untuk lebih jelasnya, kita tanya lagi sama Mas Aris. Yuk, ikutin kita. Halo ya. Mantap. Ya. Gimana Om? Dari mana ini tadi rencananya? Dari muter-muter. Sampai capek. Akhirnya kita datang ke sini untuk mengetahui perkembangan pembangunan kandang kedua. Betul. Kedua ayam dengkem tengah sawah. Betul. Wah, ini exhaust fan-nya kok kayaknya lebih gede yang dari kandang pertama? Karena untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan efektivitas, untuk meningkatkan airflow, dan semuanya sudah dihitung secara teknik matematis dari pihak ventilasi. Gitu. Dari skofnya ya? Dari skof sudah mereka hitung. Ini berapa inch ini? Ini untuk kipas ini dengan tipe DA 170 produk dari skof. Ini pakai 55 inch. 55 inch. Nah, ini semuanya assemblingnya sudah balancing vertikal maupun horizontal dari vendor ventilasi. Jadi kayak gini itu harus ada balancing juga ya? Ya betul, karena jadi kayak roda ban mobil itu ya? Betul, seperti itu. Karena apa? Kalau nggak di balancing nanti bisa goyang-goyang. Goyang, akhirnya nanti berpengaruh terhadap motor nanti berpengaruh terhadap ampere listrik, dan akhirnya tagihan listrik jadi besar. Kemudian durability dari motor tersebut juga kurang maksimal, seperti gitu, itu. Ini jadi kita di sini mempergunakan 8 unit exhaust fan untuk area gable. Nanti untuk yang cross ventilation kita pakai 2 unit. Jadi gitu ya. Jadi nanti yang cross ventilation kita pakai stepless. Jadi dia bergerak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan settingan bedcraft yang ada di depan monitor, yang ada pada dynamic multi step seperti itu. Jadi uniformity dari udara ketika masa brooding, udara ketika masa budidaya, saya pastikan lebih terjamin, saya pastikan lebih merata daripada sistem tunnel yang sudah beredar selama ini. Seperti itu. Nah, ini lihat ini. Nah, ini bapaknya lagi rakit. Gimana Pak? Skof. Ini mesti kenceng ya Pak ya? Kenceng. Betul. Ini memang ada karetnya begini. Memang ada. Memang kurang. Biar ya. Biar getaran vibrasi tidak terlalu goyang terhadap bangunan. Makanya kita pakai sipil dengan ukuran seperti ini, penampakan seperti ini. Ini tebelnya berapa nih tembok ini? Ini tebelnya sekitar 40 cm. 40 cm kita buat nahan getaran, buat nahan vibrasi. Ini biasa atau dicor? Ini untuk frame-nya kita pakai cor, jadi lebih kuat. Untuk waktu kita pemasangan di nabol, freezer dan lain sebagainya lebih maksimal. Dari ketahanan, vibrasi juga tidak berpengaruh terhadap proses budidaya, tidak berpengaruh terhadap building, kebocoran juga lebih bisa diminimalisir, dan yang terpenting good looking. Nah, seperti itu. Terus yang ini Mas Aris. Iya. Ini rencana untuk exhaust juga. Tetap pakai diesel ya? Iya, kita tetap memberikan mitigasi bencana, yaitu pakai exhaust diesel, exhaust dengan penggerak diesel, tapi yang ini ukurannya 50 inch. Kita ini 55 yang 50 inch. Kita yang 50 inch 5 inch tapi kayaknya gede banget yang 55. Ya, seperti itu. Kita pakai 10 unit, kita pakai
cone butterfly. Starternya kita usahakan pakai butterfly karena apa? Karena untuk menghindari tingkat kebocoran, karena air starter maupun sentrifugal agak rawan terjadi kebocoran, jadi akhirnya ada turbulensi di area belakang kipas. Nah itu jadi gitu ya. teman-teman peternak harus lebih bisa jeli memilih exhaust, memilih desain exhaust, memilih tipe exhaust. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap kinerja kandang, berpengaruh terhadap kinerja negatif pressure dan lain sebagainya. Dan faktor-faktor teknis tersebut harus benar-benar diperhatikan. Juga konsumsi listriknya. Nah, saya pastikan seperti itu karena kalau cuman asal exhaust saja, tapi kalau daya listriknya besar ya percuma ya. Ya seperti itu, apalagi exhaustnya yang enggak murah tapi ya nyerap listriknya tinggi. Murah, nyerap listriknya tinggi, non balancing, jangan seperti itu, nanti akhirnya berpengaruh terhadap konsumsi listrik karena tidak ada balancing di dalam blade, di dalam kipas tersebut. Seperti itu. Jadi ya teman-teman harus lebih bijak, lebih bisa teliti terhadap produk-produk yang beredar seperti itu. Mas Aris, lubang yang ini jadi fungsinya untuk apa nih? Nah, ini nanti kecil banyak banget nih. Ya, ini di dalam kandang ini ada 62 unit. 64, mohon maaf, 64 unit. Sisi kanan 32, sisi kiri ada 32. Apa ini namanya? Ini namanya set inlet atau kombi tunnel kalau biasanya orang-orang ada yang sudah dipasang? ada, itu ada. Ini ya, mari kita lihat. Gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi nanti setiap kotakan Ada. dipasang kayak begini ya? Betul. Terus ini cara kerjanya bagaimana? Nah, ini nanti ada ketika sudah selesai nanti ada seling dari ujung tengah ke tengah ke arah belakang kandang. Jadi ada dua sisi depan dan sisi belakang. Dari dua sisi tersebut ada dua exhaust fan yang cross, yang yang menyerap ketika kombi tunnel itu bekerja. Jadi ada sisi sebelah sini dan sisi sebelah sana. Ini nanti otomatis buka juga nih. Betul, nanti bukanya disesuaikan permintaan dari dynamic multi-step ya, lebih seperti itu. Nanti ini akan diukur berapa derajatnya karena plafonnya flat bukan curve. Jadi diusahakan udara akan sampai ke arah tengah kandang dan disedot dengan exhaust yang ada di kanan dan sisi kanan dan sisi kiri kandang, sehingga uniformity kandang, uniformity suhu, uniformity temperatur lebih maksimal, lebih bagus seperti itu. Keren banget. Nah, ini ada lagi ya. Terus ini masalah Plafon ya. Jadi plafonnya nanti datar ya? Ya, kita pakai Pakai datar. plafon apa itu? Kita nanti pakai spandek atau yang biasa orang-orang bilang galvalum seperti itu. Ketebalan 0,35, asanya kita pakai asa 100 karena untuk meminimalisirkan tekanan suhu, cengkeraman suhu yang ada di udara ya. Nah, kita pakai dari Kencana nanti spandeknya, terus kemudian kita pakai PU foam. Jadi sambungan-sambungan antar galvalum atau antar spandek nanti kita kasih PU foam biar kerapatannya lebih maksimal. Seperti itu. Setelah itu baru kita gelari sama glass wool sebagai insulasi di dalam kandang. Saya pastikan kandang yang memiliki insulasi bagus, kerapatan yang bagus, konsumsi biaya electricity pasti turun. Karena apa? Karena insulasi itu sangat penting, berpengaruh terhadap tipe ventilasi yang akan dipakai. Mas, seperti Terus itu. Masalah kabel-kabel tuh banyak teman-teman pada ngomong kabelnya dimakan tikus lah. Listriknya bermasalah karena tikus lah. Bagaimana sistem plumbing di sini? Kalau plumbing kita nanti pakai kabel dak, semuanya harus benar-benar plumbing. Alhamdulillah kemarin ada beberapa supervisi dari Mr. Burus untuk penentuan besar kabelnya, sehingga kemampuan arus listrik mengantarkan perintah kepada kipas, perintah kepada dynamic multi-step lebih maksimal, lebih awet dan tidak panas dan tahan lama. Endurance-nya akan kembali kepada peternak itu sendiri. Jadi ya harus benar-benar pinter, harus benar-benar bijak memilih kabel dan plumbing dan lain sebagainya, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi dari peternak. Betul, gimana? Ini kan sistemnya hanya satu floor ya? Iya, betul. Hanya satu lantai. Betul. Sementara
biayanya kan lumayan. Iya, betul. Biaya untuk 1 lantai ini kalau dibuat kandang biasa, ya, itu bisa 2 lantai, 3 lantai. Betul. Seperti Bagaimana pertimbangannya? Kenapa memilih 1 lantai? Kita belajar dari breeding, bagaimana mereka menjaga harta terbaik mereka. Mana ada breeding yang 2 lantai, rata-rata 1 lantai. Karena apa? Karena satu, pertama, investasi NJOP di wilayah tersebut ketika belum sampai Rp2.500.000 per meter perseginya, jangan bikin 2 lantai. Pertama itu. Yang kedua, korosif. 2 lantai, 3 lantai, saya jamin di tahun keempat dan kelima pasti tingkat korosivitasnya tinggi. Karena apa? Karena mereka nggak pakai hot dip galvanis, saya pastikan itu. Berikutnya. Jadi pemeliharaan nanti yang murah di awal pembuatannya, betul. Tapi setelah 4 tahun, 5 tahun akan mengeluarkan biaya besar lagi karena untuk perbaikan ya, tambal sulam tadi. Betul seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, ketika ada wabah 1 lantai, 2 lantai lebih sulit ditangani. Kalau 1 lantai, insya Allah lebih mudah. Karena apa? Berbeda dengan kandang yang lainnya, seperti itu. Yang kelima, ketika cuci kandang nanti juga lebih cepat kalau 1 lantai. Keenam, ketika panen, saya pastikan lebih cepat 1 lantai. Dengan cepatnya masa panen, penggunaan exhaust fan, penggunaan electricity juga lebih bisa diirit. Ketujuh, ketika ada proses pengkapuran kalau di kandang kita, pengkapuran itu wajib. Kalau 2 lantai, pengkapuran jatuh ke bawah dong, jadinya kotor semua, peralatan dan lain sebagainya. Yang kedelapan, adanya burning floor. Kalau 2 lantai di burning floor ya kebakar dong. Seperti itu. Jadi bisa dibakar. Nah, seperti itu karena untuk mematikan virus, untuk mematikan bakterial yang mengganggu pada proses berlangsungnya budidaya. Ya jadi ada 9 lah beberapa basic reasoning kenapa kita memilih 1 lantai dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk memang mahal di awal betul. Tapi long term-nya bisa panjang ya. Nah, kemarin ada cerita teman dekat saya juga yang di Mojosari itu. Ya ketawa-tawa, kenapa bikin 1 lantai nggak 2 lantai, 3 lantai? Ya kemarin ternyata ambruk. Jadi ya lebih bijak, lebih bisa memilih bagaimana kita menempatkan harta terbaik kita, menempatkan investasi kita. Dengan standarnya SOP kita penuhi, kemitraan juga lebih senang sama kita. Jadi seperti itu. Jadi kita jadi rebutan mitra nih. Lebih tepatnya seperti itu, karena memang SOP yang ada di kandang kita lebih ketat, lebih diterapkan dan lain sebagainya. Terus Mas Aris, ini lantai cor ini ya? Ya betul. Ini ada apa? Lubang garis ini apa fungsinya? Nah ini kuntingnya nanti ketika masa pencucian air agar bisa mengalir ke area drainase seperti itu. Selokan ya? Selokan di masing-masing kuda-kuda ataupun traktor kita kasih paralon untuk keluar area kandang. Dan ini lantainya agak cekung ya? Ya lebih cekung. Jadi ada miring ke kanan dan miring ke kiri ya? Betul, ada miringnya. Jadi untuk mempermudah. Berapa senti ini kalau untuk ukuran 16 ini? Ya sekitarnya 5 sentian lah sudah cukup itu, sudah cukup. Ambil dari tengah itu 5 senti ke pinggir sini ya? Iya betul, lebih tepatnya jadi seperti itu. Cuci lantai ini langsung ngalir ya? Betul. Wih mantap ini Mas Aris. Nah ini ada satu lagi. Kemarin ada beberapa pesanan dari teknisi untuk elektrikal, mohon dibuatkan ruangan khusus untuk panel. Karena apa? Karena untuk menghindari debu, untuk menghindari konsleting ketika masa pencucian berlangsung. Nah ini dibuatkan ruangan panel. Jadi sini ruangan panel tapi berbeda dengan yang di depan ya? Betul. Apa bedanya itu? Nah kalau yang ini untuk powernya exhaust. Kenapa saya taruh berdekatan dengan motor? Karena agar energi yang disalurkan dari depan sampai ke belakang itu tidak termakan oleh kabel panjangnya kandang. Dan seperti makanya powernya saya taruh berdekatan dengan exhaust fan. Yang diarahkan ke depan hanya signalnya saja. Hanya apa? Signal untuk menyalakan exhaust fan-nya saja. Jadi konsumsi power yang ada di belakang benar-benar pure murni sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh motorik
exhaust fan tersebut. Karena kalau memang terlalu panjang kabel, jadi arus dari sini misalkan arusnya 10 sampai sana sudah 7, akhirnya motornya juga nggak bisa kerja maksimal, ratingnya juga nggak bisa maksimal kepada baternanya. Jadi harus benar-benar dipikirkan desain, layout, electricity, konsepnya mau seperti apa, harus benar-benar dipikirkan secara matang. Keren banget teman. Oke. Ini ya, saya bisa membayangkan ini kalau sudah jadi bener nih, aduh. Ya. Tinggal tidur aja nih. Insya Allah lebih bisa memberikan return yang maksimal kepada ownernya, kepada peternaknya, seperti itu. Oke Mas Haris ya, terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. Buat peternak, tetap semangat. Ditunggu jadi semangat. Yang penting semangat dan ditunggu.